Ketika umur 8 tahun malas-malasan Abdul Muttalib, dia sudah sakit-sakitan, dapat depungan manen nih. Iya, dapat depungan manen saudara-saudaranya Abdullah pada waktu itu. Kemudian ada 12 bersaudara bapak ibu Abdullah. Dikumpulkan semua. Kita dikumpulkan sama Abdul Muttalib bapaknya. Maka kakek Rasulullah mengatakan, nah, misalnya aga kau berikan kau nak, kepada bunga kau nak, misalnya ada, maga bapak malah salah asal. Saya khawatir dari kok mati kau saya dimendri, saya sudah meninggal, yang saya pikirkan Muhammad siapa yang jaga. Ini kalau para Muhammad. Saya kumpulkan kau semua nak, kepada Muhammad kau nak, malah salah sana kasih deh nak ulet jagai Muhammad. Saya bermaksud kumpulkan engkau siapa kira-kira yang mau jaga Muhammad seperti kalian. Pakoda itu Abu Lahab, agar nasa Abu Lahab deh kuliah iya, bo masih hidup kan? Bisa tunai iya boy main deh. Dia kulit pandai Nabi Muhammad, dia pandai Nabi Muhammad. Saya tidak bisa kasih makan Muhammad. Iya lagi nasawa lah Iko hasugair pakoga toko itu sugair. Dede, anu toka dede anakku lagi bisa kuato kok. Matau kade. Iko hana siapa pamannya Rasulullah? Hah? Abu? Ako na Abu Talib ako gatong ko iko. Pero mo pumali ang mireno na. Malasalasa na Aga nasa Abu Talib. Ombo, misekton na iya ko. Long katamakdangkang. Ang gen naman hindi mo. Kecuali Muhammad macet dia. Aga nasa po na. Kalau begitu biarkan Muhammad sama kamu Masya Allah. Yana Murena, dia gelap malam. Kau silaka paham. Padahal dia tidak tahu bahwa yang ditawarkan ini adalah pemimpin para manusia. Manusia termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, ikutlah sama pamannya. Apa dilakukan Nabi? Dia juga ikut menjual-jual. Jual-jualannya bukan antara kabupaten dan kabupaten. Dia pergi ke jauh di seberang sana. Dia menyeberang negara Bapak Ibu. Dan kelebihannya Rasulullah kalau menjual, Masya Allah, kelebihannya Rasulullah. Kalau jujur Rasulullah. Contoh, kalau dia menjual Bapak Ibu air minum, contohnya ini air minum. Kalau Rasulullah menjual air minum, mineral, itu penjual bertanya, Muhammad, siapa Nasir? Pukul dia ini, tapi lo tak salah di mana? Dan susah di mana tuh? Rasulullah. Oh itu tak balik. Deh, siapa dulu dia ini? Ada. Begaga di balik dia di maru. Mukat kenek ko. Si anu kala ni kita terlalu banyak burunya berdagang. Makanya tidak ada keberkahan. Setelah itu apa kelebihannya ini wahai Muhammad? Apa ini kelebihannya padamu? Oh ini kelebihannya kalau satu minggu tidak baik nih. Rasulullah juga. Tidak Bapak Ibu ini kalau menjual tuh. Biasa tuh apa ini? Beda macam ada. Maka sila ada ya, dia kan dibalik itu kalau kita berjualan. Mengapa Khadijah jatuh hati dengan Muhammad? Karena kejujurannya. Sekarang kurang orang jujur. Orang pintar banyak sekali. Tapi paling susah.
Hadirin dan jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih panjang ceramah aku ini. Baru di belakang, kita tolong perhatikan. Setelah itu, apa akhlak Rasulullah yang harus kita petik? Pertama, Rasul itu menanamkan sifat malu. Malu-malu, karena malu itu sebagian daripada keimanan Bapak Ibu. Kalau orang tidak ada malunya, maka keimanannya mesti dipertanyakan. Sebagai pegawai negeri, sebagai ASN, malu dong, malu kalau kita terlambat datang ke kantor. Kita sudah digaji oleh negara Bapak Ibu, tapi kita terlambat masuk ke kantor, cepat pulang, malu dong. Malu budayakan, simpan di dalam hati sifat malu, karena itu yang telah dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Malu kita tidak mempunyai akhlak yang baik sesama tetap malu dong, karena kita ini adalah umatnya Rasulullah. Kalau umatnya Rasulullah tidak punya akhlak yang baik dari Rasulullah, bagaimana nih keturunan yang lain? Sebagai contoh lagi nanti tidak begitu. Makanya kita harus memiliki sifat malu, karena malu sebagian daripada iman di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sifatnya Rasulullah. Anak-anak, sifatnya Rasul yang harus kita teladani adalah Rasul itu tidak pernah balas dendam. Tidak pernah Bapak Ibu, dia disakiti. Tidak pernah balas dendam. Kalau kita tak balik sedikit balas dendam, ada orang bilang itu, dibilangi tongi. Itu bukan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya? Dulu Bapak Ibu, kisah yang selalu kita dengar, ada tetangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kafir Quraisy. Itu kafir Quraisy Bapak Ibu belum masuk Islam dan benci kepada Rasulullah, benci. Karena dia benci dengan Rasulullah, setiap malam atau subuh dimpang kotoran manusia depan rumahnya, depan pintunya Rasulullah. Kata Roy, setiap mau salat subuh Rasul dia lihat, kasih tahu. Tapi Rasul tidak manas, tidak pernah balas dendam. Pertanyaannya, kalau kita begitu Bapak Ibu, kira-kira kenapa nanti? Pasti lebih banyak dikasih orang tuh, lebih banyak. Rasul tidak pernah balas dendam. Hari berikutnya dikasih lagi, nah ini tinggal kita. Kasih tahu. Dia bersihkan. Beberapa bulan kemudian dia buka pintu Rasulullah, dia mau keluar salat berjamaah, tidak ada tai. Besi bertanya-tanya Rasulullah, maju balik bola dia tidak tahu ada apa gerangan. Dia cari informasi, ternyata dia dapat informasi malasai sakit begitu kafir Quraisy yang selalu bawakan tai di hadapan pintu Rasulullah. Malasa. Setelah itu dia mendapatkan kabar bahwa sakit, maka datang kepada istrinya. Makanan apa yang ada di rumah tak? Tinggal roti dengan kurma Rasulullah. Bungkus sana, pergi ke mana Rasulullah? Maka dijenguki. Sayang tadi dijenguki Bapak Ibu. Kalau kita kapak kok malasa dulu, asal maka lalu mako. Biasanya begitu. Beda sekali memang. Aneh dan nyata, kita tidak ikuti sifat Nabi, tapi kita mengaku cinta kepada Nabi. Bagaimana ceritanya? Setelah dipenuh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dibuka pintu. Tak kini, itu Muhammad. Muhammad, kau elok kau puno, kau puno memang nak. Yang metota-rota di orang bola, kau puno nak. Nasan Rasulullah, bukan itu kedatanganku. Maka lihat kijemu-jemu, kimagat itu. Sebaiknya Rasulullah, Masya Allah. Ini ada oleh-oleh yang dikasihkannya. Bayangkan Bapak Ibu, di zaman Nabi susah sekali makanan pada waktu itu. Tetapi Rasulullah walaupun disakiti nggak makan tuh makanannya. Luar biasa itu. Ini oleh-oleh yang kujemuki, tidak maku apa-apa sih. Setelah itu Yahudi menangis.
Dede baik naman tumpay Muhammadi. Pagkakakala ko, kalau begitu balik. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Matamay sa nila. Sifat yang ketiga, Rasulullah selalu membantu. Makanya ada begini Bapak Ibu kalau tidak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau tidak bisa bantu beberapa orang Bapak Ibu, bantu satu orang. Kalau tidak bisa bantu satu orang, jangan bikin sisa orang. Itu kan pepatah bilang begitu. Rasul itu selalu membantu. Suatu ketika di Madinah, ada nenek-nenek, dia itu habis ke pasar, banyak sekali nak beli, tak bisa nangka. Dia dah nangka Bapak Ibu barangnya. Pada waktu itu di Madinah Bapak Ibu panas luar biasa, tidak ada tempat berteduh, tidak ada pun pemuda yang menawarkan bantuan kepada nenek-nenek itu. Dia gagah, mereka mah Joka anak muda dia gagah, hello kedai itu bantu dia gagah. Suatu ketika adalah pemuda satu orang, nek, mau ke mana? Tuh anu nak, hello kati barat kue matanya sisengi, tega memang pelata nek, kue di ujung Madinah mabela nak, nek, pak kue, iya apa kabar bantu tu? Di mabela nanja nama bela sisa matana. Pesan ini, iya pak, kalau saya disingkat, saya pasti bawakan sampai di rumah Ata. Di mana rumah Ata nenek? Di ujung Madinah. Bapak Ibu, ujung Madinah itu begini logikanya. Ini Palisi sampai Pantelosari, jalan kaki. Panas, tidak ada tempat bernaung pada waktu itu. Saya pandai angkakan. Oke kalau begitu Pak Ale, angkat nih barangku. Saya jalan di ruang, saya di depan jalan. Saya menutup perjalanan sampai tujuan. Oh iya Pak Ale. Dia bawa itu anak muda, nah angkat itu. Di dalam perjalanan Bapak Ibu, basah semua bajunya ini anak muda. Mak jempoi, kata Nopuse. Panas sekali Madinah pada waktu itu. Singkat cerita, setelah sampai di depan pintu nenek-nenek itu, maka berkatalah nenek-nenek kepada anak muda, "Nak, terima kasih banyak nak. Dek Gaga, tidak ada yang bisa saya berikan sama kamu. Sebagai tanda terima kasih karena engkau telah bawakan barang saya yang sangat berat, ditambah jauh, ditambah terik matahari yang sangat panas nak. Tidak ada yang bisa saya kasih. Pelot aku baru kasih, malu-malu kah? Tetapi ada pesan. Ada pesanku nak untuk kita. Lebih berharga pesanku ini bandingkan ini barang yang telah kau bawa jauh-jauh dari sana ke sini." Penasaran anak muda itu Bapak Ibu. Dia bilang, apa gerangan itu nih? Nak, bertahu tidak? Ingat nak? Apa nih? Di Mekah sana, di Mekah ada laki-laki nama Muhammad. Makanya, beda. Kok si runtuh kena Muhammad yang mengaku Nabi di Mekah, yang tukang tipu, yang tukang bohong, yang membuat kitab sendiri lalu disebarkan di Mekah. Kalau ketemu kau nak, jangan kau ikutan. Kasar orangnya itu. Betul kau begitu nih? Betul. Makanya saya berikan nasihat kepada kau. Jangan kau ikuti Muhammad. Karena dia kasar orangnya, tidak suka membantu. Dia membuat kitab sendiri. Dia selalu mensolimi orang. Jangan kau ikut-ikutan kalau kau ketemu dengan Muhammad. Tak kini anak muda ya Bapak Ibu. Angka 5. Betul kau begitu nih? Betul. Begitu memang Muhammad. Membuat kitabnya sendiri, dia buat. Makanya pesanku, jangan kau ikuti. Hah? Apa katanya pemuda? Nek. Bagaimana jika seandainya Muhammad itu yang kau bilangi penipu, buat kitab sendiri, ada di hadapan saya sekarang. Ada di hadapan saya sekarang itu Muhammad. Ternyata yang angkat ibaratnya Bapak itu di Muhammad. Rasulullah. Bagaimana kita kalau mendengar sifatnya Rasulullah?
Kalau kita kapal Bapak Ibu di madudutkan mata ibaran-baran na nananokok, kira-kira di sini pepalantan. Karena kita tidak senang. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam coba lihat. Betul engkau Muhammad, betul saya Muhammad. Kalau kau dari begitu Muhammad, berarti berita selama ini yang saya dengar tidak benar. Kalau begitu wahai Muhammad, ajarkan sahabatmu kan masuk di agama. Diajarkan. Masya Allah. Hadirin sidang jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik, anak-anakku sekalian, jadi apa tadi sifatnya Rasulullah perlu teladani? Lain kau naik, tak emberen, naik, tak. Ia kapan lelo ya? Hah? Apa tadi yang bisa kita ambil? Apa sifatnya Rasulullah? Selalu bomoni, apalagi bohongi gurunya, apalagi Ramadan itu biasa siswa. Kenapa kok? Anu kapa, Bu, dodong. Kenapa kok dodong? Puasa pulkat, padahal tidak puasa. Lagi selalu, apalagi selalu bucok. Apa itu bucok? Bukan coko-coko, nak tahu ke? Pengalaman. Enggak biar tidak ditahu. Jangan selalu mendendam. Kalau ada pukul ki, jangan langsung juga. Rasulullah itu tidak pernah mendendam. Ya, oke. Paling terakhir, waktunya wafat Rasulullah. Disingkat ini langsung wafat. Waktunya wafat Rasulullah Bapak Ibu. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq kepada anaknya Fatimah, anaknya Aisyah. Oh Aisyah, sudahkah saya semua ibadahnya Rasulullah saya lakukan? Maka apa kata anaknya? Istri Rasulullah, sudah nih Bapak, tidak ada nih ibadah yang tidak kita lakukan apa yang kerja Muhammad. Sudah semua nih. Tapi ada satu amalan yang belum kita kerja, yang pernah kerjakan Rasulullah. Apa itu, wahai anakku? Rasulullah, itu suamiku Rasulullah. Kalau dia waktu duhur, dia bawa makanan dari rumah, lalu dia datang ke depan Ka'bah, ada nenek-nenek kafir Quraisy Yahudi di situ sandar buta. Nenek-nenek ditambah buta. Apa dia lakukan? Itu Rasulullah kalau mau masuk waktu duhur Bapak Ibu, bawa makanan dari rumahnya, dia suap itu nenek-nenek yang buta Yahudi. Suap. Itu nenek-nenek Yahudi yang buta manoko-noko. Nah, ini sambil disuap ini sama Rasulullah. Nah, yang kona itu Muhammad itu kan tipu menonton itu Muhammad. Mana kona kok? Ditipu ya. Padahal yang suap itu adalah Rasulullah. Jangan teman cewek disuap. Besok datang lagi Rasul suap. Mana kona kok? Dia apa aja mana kona kok? Anu metu Muhammad anu metu jangan metu anu metu. Rasul tidak marah, tidak dendam. Besok datang lagi Rasulullah disuap. Akhirnya Rasulullah meninggal dunia. Maka 1 minggu tidak datang. 1 minggu tidak datang kepada nenek-nenek kafir Quraisy untuk disuapi pada waktu itu. 1 minggu. Apa Nabi bilang itu nenek-nenek? Gaya sahabat. Anak panah ya si minggu nih deh. Biasa minta nih. Makanya datanglah Abu Bakar As-Siddiq juga bawa makanan. Amalan itu yang tidak kau lakukan apa yang sudah dilakukan Rasulullah. Datanglah dia. Kalau begitu sini makanan saya mau juga suapi. Dia suapi datang nih. Nah suapi nih Bu. Manoko-noko kepada tu dia satu Nabi Muhammad tipu. Manoko-noko anu betul Muhammad. Anu betul. Itu Abu Bakar As-Siddiq sahabatnya Rasulullah. Karena dia dengarkan cacian makian kepada Rasulullah. Atenrehe. Dia suap gemetar. Kenapa? Karena dia marah. Karena Rasul dicaci maki pada waktu itu. Ditipu toni, manoko-noko toni, Nabi Muhammad nak kedai. Pakwa jadinya. Setelah dia karena tidak bisa menahan emosinya. Nah, yang sudah makan tuh. Makasih. Apa kata nenek-nenek ini? Siapa kau?
Tidak begini sahabatku menyuapi saya. Tidak begini kasarnya. Dulu sahabatku halus. Siapa kau? Saya memang bukan sahabatmu. Begini. Siapa kau? Saya ini adalah sahabatnya sahabatmu. Siapakah sahabatmu itu? Apakah kau tahu yang selama ini menyuapi kau? Saya tidak tahu. Selama dia saya disuapi tidak pernah kutanya siapa namanya. Itulah Muhammad yang selalu engkau caci maki. Gemetar itu Bapak Ibu orang tua Yahudi pegang tongkat. Di mana pada sahabatku itu Muhammad meninggal dunia satu minggu yang lalu. Masya Allah. Apa nasapa sahabat? Betulkah itu Muhammad? Muhammad. Gemetar buang tongkatnya. Lalu dia memohon ampun kepada Allah, dia sujud. Lalu dia masuk Islam di dalam sirah Nabawiyah. Hadirin sidang jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merenung Bapak Ibu bagaimana akhlaknya Rasulullah, tidak ada mentong apa-apa. Walaupun seperti itu, marilah kita berusaha memperbaiki diri. Bapak Ibu, jangan jadikan tahun kali ini sama sifatnya dengan tahun lalu. Lebih majesik iya Bapak Ibu. Harus kita lebih baik hari ini dibandingkan tahun lalu. Kalau hari ini kita masih mempunyai musuh, maka maafkanlah apa yang telah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dendam sesama manusia. Hadirin dan jamaah, mungkin inilah wasiat yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mampu mengambil hikmah. Anak-anakku, ini kita generasi yang akan datang. Pelanjut, besok lusa saya sudah meninggal. Kepala sekolah sudah meninggal. Semua yang ada di sini, mama tak bapak tak meninggal. Kita lah nanti yang akan melanjutkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan jamaah, untuk lebih betahnya acara kita pada kali ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang lalu yang akan datang, baik disengaja ataupun tidak disengaja, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan na'imin wa lillahi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal faridal hisab. Allahumma iftaha alaina abwaba khairat wa baba barakat wa baba quwwatika wa baba salamatika wa baba sehatika wa baba rizqika wa baba birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Demikian yang sempat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.